bagaimana di era global pesantren nggak berubah? Itu orang Barat bingung. Kenapa? Proses globalisasi ini sudah mengubah semua. Ini ada unsur lokal nggak mau berubah. Pengajian, tafsir Quran, kiai ngajar pakai bahasa Jawa. Padahal sekolah-sekolah sudah internasional bahasa Inggris. Ngaji di pondok masih bahasa Jawa. Yang di daerah Jawa Barat bahasa Sunda, Madura bahasa Madura. Itu skenario kapitalisme global bingung ya sebenarnya. Duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji adalah kita harus melakukan perubahan benar-benar untuk tanah Nusantara ini. Kenapa kita ambil lagu ini? Satu karena Land tadi, nomor dua karena Black Sabbath. Black Sabbath ini urusannya kontroversi sistem hari dan sistem waktu. Ya, saya tadi mengatakan malam ini adalah milad masehinya NU. Diadakan kontemplatif saja, tapi nanti yang mau besar-besaran di Senayan itu milad Hijriah. Dan ini mau tidak mau masa depan umat Islam harus berpikir mau pakai peradaban Hijriah apa mau pakai peradaban Masehi. Kan itu. Karena ini berhubungan dengan 3 tahap tipu daya Yahudi internasional sejak pasca Nabi Musa, dimulai dengan berhasil menyalib Nabi Isa, kemudian 37 tahun kemudian berhasil menciptakan penuhanan Isa dan konsep juru selamat yang dipercaya oleh mayoritas penduduk dunia sampai hari ini. Kemudian tipu daya ketiga yaitu pada 1717 kira-kira, ketika dunia mengalami perubahan dengan revolusi roda di zaman Renaissance, di zaman munculnya revolusi industri, maka ditempuh strategi-strategi baru sampai hari ini berlangsung dan menimpa DPR, menimpa kementerian, semua ada desainnya. Ada paket untuk PKB diapakan, ada paket PKS diapakan, ada paket PBB diapakan, ada paket TKS diapakan, semua dalam satu desain. Kalau Anda tidak mempelajari ini, maka Anda akan mengalami Black Sabbath, hari Sabtu yang hitam. Sekarang kita berpikir, singkat saja, mestinya kita kerja mulai hari Ahad sampai hari Khamis. Karena hari ke-6 tidak disebut Sita, tapi Jum'ah. Karena konsepnya adalah setelah kerja 5 hari, kamu berkumpul melakukan evaluasi kolektif pada hari Jum'ah. Maka sama Tuhan dibikinin sholat Jum'at, supaya setelah itu kamu kumpul, gimana kemarin pekerjaanmu, gimana perusahaanmu, gimana usaha kita, gimana warung kita, yayasan kita. Dalam hari Jum'at itu terjadi evaluasi atas kerja selama 5 hari, sehingga Sabtunya adalah Sabtu putih, White Sabbath, yaitu hari di mana masing-masing setelah evaluasi bersama kembali ke keluarganya, melakukan kontemplasi individu dengan keluarganya, refreshing, sehingga hari Ahad kita siap untuk kerja secara lebih kreatif. Tapi sekarang kita terlanjur hari Ahad pertama malah pray. Gusti Allah kecelek, malaikat itu sedene kabeh menang bentunya manusia ngambut gawe iki, mulai jagat kok kene malah sepeda gembira di Senayan. Wis malaikat kecelek bolak-balik, tapi gak apa-apa, sampean tenang ae, wong sampean rono diluk tok ae ngono. Akhirnya gitu teman-teman sekalian, ini bukan tidak ada maksudnya, meskipun ini lagu tahun 70-an, tapi saya ambil orang yang ketika lagu itu ada belum lahir, dan ini umur berapa? Loh, wis 35 kowe.
Wah, tak pikir isep itu luas ya aja. Tapi beliau itu bapak ibunya adalah penggemar Kiai Kanjeng dan ngikutin Kiai Kanjeng kemana-mana. Bapak ibunya terus berdoa, mudah-mudahan anakku ini nanti bisa ikut Kiai Kanjeng, dikabulkan sama Allah dan Doni sekarang menjadi penyanyi Kiai Kanjeng. Anda bisa bayangkan lamanya Kiai Kanjeng hidup di dunia ini. Jadi mereka ini sudah kakek-kakek semua, sudah tua-tua semua gitu ya. Jadi ini Bapak-Bapak sekalian, semua terkait dengan perjuangan Wali Songo, karena memang hanya konsep Wali Songo yang bisa kita pakai untuk menyembuhkan dan merekonstruksi Indonesia Nusantara yang akan datang. Tepuk tangan untuk Mas Agus Sunyoto, mohon dilegitimasi atau direvisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum PBNU Haji Said Akil Sirot, yang Wakil Ketua PBNU Bapak Dr. Haji As'ad Said Ali, dan para pimpinan NU, juga saudara-saudara sekalian, terutama kepada Cak Nun yang beberapa kali tampil dengan saya, termasuk ketika tampil di IAIN Sunan Ampel, dianggap lebih bahaya dari si itu paling saya. Atlas Wali Songo ini awalnya saya tulis karena ada usaha sistematis untuk menghilangkan keberadaan Wali Songo. Padahal kalangan sejarawan, termasuk yang baru ditulis oleh Rickleff ya, dalam Indonesia modern, sejarah Indonesia modern, itu disebutkan bahwa Islamisasi yang terjadi pasca Wali Songo itu begitu cepat dan tidak masuk akal. Apa yang menjadi proses itu begitu cepat tidak masuk akal, itu masih jadi misteri bagi kalangan sejarawan. Kenapa? Karena Islam pertama kali datang disebarkan oleh saudagar-saudagar dari Timur Tengah, itu yang awal pada abad 6 Masehi, tahun 670 itu sudah ada saudagar Islam yang datang ke kerajaan Kalingga. Ini menurut catatan dinasti Tang Cina. Tetapi sampai ratusan tahun kemudian Islam tidak berkembang secara masif. Islam hanya diikuti orang-orang asing. Misalnya kalau dinasti Tang mencatat tahun 670 itu sudah ada saudagar Islam datang ke Jawa. Tahun 1292 ya, itu artinya 600 tahun kemudian Marco Polo pulang dari Cina lewat lautan ke Teluk Persia. Dia singgah di tempat namanya Perlak. Marco Polo menyebutkan bahwa di Perlak itu penduduknya terdiri dari 3 kelompok masyarakat. Yang pertama adalah orang-orang Cina. Mereka semua beragama Islam. Yang kedua adalah orang-orang Barat, yaitu dari Arab dan Persia. Mereka juga beragama Islam. Yang ketiga, penduduk pribumi. Mereka menyembah batu-batu, kayu-kayu dan ruh ya, yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Bahkan di pedalaman menurut catatan Marco Polo, penduduk masih makan manusia. Itu tahun 1292, Islam belum masuk. 100 tahun kemudian, tahun 1405, ketika Laksamana Cheng Ho datang ke Jawa pertama kali,
Itu rajanya masih Wikramawardhana namanya. Dicatat ya, oleh juru tulis Cheng-hu ketika singgah di Tuban, mereka menemukan ada 1000 keluarga Cina, semuanya Muslim. Kemudian singgah lagi ke tempat namanya Gersik. Mereka nyebut kota Gersik dengan sebutan Seksun. Itu mereka juga menemukan 1000 keluarga Cina, semuanya Muslim. Begitu juga di Surabaya ada 1000 keluarga Cina Muslim. 1405. Nah, itu menunjukkan Islam belum berkembang secara massal di masyarakat Indonesia. Bahkan ketika Cheng-hu terakhir datang ke Indonesia tahun 1533, yaitu perjalanan yang ke-7, dia mengajak seorang juru tulis namanya Ma Huan, seorang haji. Ma Huan mencatat penduduk Pulau Jawa di sepanjang pantai utara itu terdiri dari 3 kelompok masyarakat. Yang pertama, penduduk Cina, semuanya beragama Islam. Yang kedua, orang-orang Barat dari Persia dan Arab, mereka juga Islam. Yang ketiga, yang paling banyak jumlahnya, penduduk pribumi. Menurut Ma Huan, penduduk pribumi itu rata-rata masih kafir semua. Jadi tahun 1433, jadi ketika dicatat dinasti Tang tahun 670 sampai 1433, 800 tahun Islam tidak bisa diterima di sana. Itu fakta sejarah, sudah nggak bisa ditolak. Lalu 7 tahun kemudian dari Champa, sekarang di Vietnam, datanglah rombongan Sunan Ampel. Itu awal sekali Wali Songo datang. Ketika Sunan Ampel datang ke Mojopahit, diangkat menjadi imam di Surabaya. Kakaknya Ali Murtado itu diangkat menjadi imam di Gresik. Setelah itu putranya Sunan Ampel itu Sunan Bonang, Sunan Derajat, menantunya itu Raden Patah sama Sunan Giri, dan seterusnya. Dakwah yang dikenal dengan generasi Wali Songo itu terbentuk kira-kira tahun 1470-an, yaitu saat putra-putranya Sunan Ampel dewasa. Sunan Ampel sudah punya menantu dan murid-muridnya. Itu era Wali Songo 1470. Nah, kalau Wali Songo dakwah mulai itu 1470 secara dengan pendekatan yang kultural kepada masyarakat, ya, kira-kira 50 tahun kemudian setelah Wali Songo itu lahir, yaitu tahun 1515, seorang Portugis bernama Tommy Pires datang ke Jawa. Itu masih ada Sunan Kalijogo, masih ada Sunan Giri kedua, masih ada, 1515. Tommy Pires mencatat sepanjang pantai utara Pulau Jawa penguasanya adalah adipati-adipati Muslim. Ada kerajaan Jawa kafir di pedalaman, di kota Dayo. Nama rajanya Wijaya, yaitu Mojopahit, sudah di pedalaman. Jadi setelah ada Wali Songo, sepanjang pantai utara itu Muslim semua, saudara. Artinya dakwah itu dilakukan Wali Songo, karena sebelum Wali Songo nggak ada. Itulah yang oleh para sejarawan dianggap
Ini gak masuk akal ada dakwah Islam begitu cepat dalam waktu 50 tahun. Ketika sebagian tokoh-tokohnya masih ada, sudah menyebar sak Jawa, padahal waktu itu namanya transportasi komunikasi sulit, tapi mampu meluas. Bahkan dicatat Tommy Pires, dakwah Islam itu sampai ke daerah itu di Maluku. Itu tahun 1522, 7 tahun setelah kehadiran Tommy Pires, itu ada orang Italia namanya Antonio Pigafetta datang ke Jawa. Dia masih melihat ada orang Mojopahit ya, di sini. Jadi, tapi dia sudah melihat seluruh pantai utara dan pedalaman itu sudah sebagian besar Muslim. Artinya itu memang dakwah Wali Songo. Bagaimana ini mau dihilangkan dari sejarah gitu. Kaum sejarah saat dunia itu mengakui bahwa pasca Wali Songo itu ada gerakan dakwah yang begitu cepat diikuti, dan itu mereka belum bisa menjawab. Ternyata kalau kita kaji ya, dengan kacamata sosiologi masyarakat yang ada pada waktu itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam tidak bisa diterima oleh masyarakat di Nusantara secara massal. Kita ambil contoh, ketika awal Islam dikembangkan, Rasulullah itu sempat mengirim surat kepada Kisra Persia, Raja Persia, untuk memeluk Islam. Tetapi Raja Persia menolak, bahkan dengan marah-marah merobek surat-surat itu. Dia mengatakan, kita itu bangsa sudah beradab, sudah maju, bagaimana disuruh mengikuti orang dari padang pasir yang nggak punya peradaban? Nggak mau, menolak. Ketika surat dikirim lagi oleh Rasulullah ke Kaisar Romawi Heraklius, ya, diterima sama Heraklius. Ya, saya terima surat ini, sampaikan hadiah-hadiah saya untuk Nabi Muhammad. Tapi Heraklius juga menolak. Kenapa? Oh, kita tuh bangsa maju, bagaimana bisa mengikuti orang dari padang pasir? Menolak. Kenapa? Karena kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang waktu itu. Rupanya kasus ini juga terjadi di Indonesia. Ketika saudagar-saudagar Islam menyiarkan Islam kepada masyarakat di Indonesia, penduduk Indonesia itu sudah maju, teknologinya sudah tinggi. Contoh bahwa ketika Islam dikembangkan sudah tinggi, pada abad ketiga tahun 270-an ada seorang pegawai bea cukai dari pelabuhan Guangzhou namanya Wan Shen. Dia menulis kapal dagang dari selatan, dari Jawa, itu yang dagang ke Cina. Ukurannya 3 kali ukuran kapal Cina. Jadi jongjong Cina itu paling panjang 20 meter ukurannya. Kapal yang dari selatan ukurannya 65 meter. Geladaknya dari air laut itu 10 meter tingginya. Bisa dinaiki 700 orang awak kapal dan mampu memuat 10.000 ton barang. Abad ketiga Masehi, bayang, sudah bisa bikin kapal begitu. Cina aja belum bisa, masih sepertiga dari kapal itu. Belum lagi kemampuan membuat bangunan-bangunan yang besar, candi-candi besar dan seterusnya. Itu mereka catat semua. Bahkan sejak tahun 648 Indonesia untuk pertama kali sudah memiliki kitab undang-undang hukum pidana dan perdata, namanya Kalingga Dharma Sastra. Itu disusun Raja Kalingga yang namanya Kartikeya Singa. Kartikeya Singa inilah yang istrinya nanti dikenal dengan nama Ratu Sima. Itu istrinya Kartikeya Singa yang menyusun KUHP pertama.
terdiri dari 119 pasal. Jadi tahun 648 itu sama dengan masa Khalifah Utsman. Ya, jadi sudah punya KUHP kita. Jadi sudah betul-betul maju. Sistem pemerintahan juga seperti itu. Jadi seperti yang diungkapkan Cak Nun tadi, bahwa raja itu hanya sebagai kepala negara. Raja ini yang membawai para hakim, para jaksa. Dia hanya punya kewenangan hukum, menegakkan hukum. Yang ngatur pemerintahan itu namanya Mahapati, Pati, eksekutif. Jadi raja nggak ikut-ikut merintah. Ya. Nah, sistem demokrasi yang diadakan waktu itu untuk melindungi rakyat, raja punya kewenangan untuk menerima laporan langsung dari rakyat. Jadi raja itu punya tempat, ya, di alun-alun, ada Waringin 2, raja duduk di situ. Rakyat yang protes terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan Pati, itu biasanya dia akan berjemur hanya pakai cawat. Tradisi itu dinamakan PP, berjemur di tengah alun-alun. Kalau sudah siang, dia biasanya ada petugas yang datang disuruh menghadap raja. Dia ditanya oleh raja, ada apa kamu melakukan PP? Dia mengatakan, saya protes terhadap kebijakan pemerintah. Rumah saya digusur tanpa ganti rugi, misalnya. Ada petugas yang nyatet, nanti akan disampaikan kepada pemerintah oleh raja. Makin banyak orang yang lapor, raja tahu ini berarti gak mampu jadi pemerintah ini. Kenapa? Makin banyak rakyat yang mengeluh, makin banyak rakyat yang protes. Disitulah raja punya kewenangan, tak copot kan, tak ganti yang lain. Begitu mekanismenya. Jadi tidak ada demonstrasi, itu tidak ada. Jadi mekanismenya langsung lapor ke pemilik kekuasaan. Jadi rajanya nggak ikut-ikut. Ya. Dan waktu itu ada aturan bahwa raja maupun pejabat pemerintahan itu adalah dari kalangan kesatria. Nah, di dalam kitab Nawanadya, aturan tentang ketatanegaraan, dan di dalam Salukantara, aturan tentang kehidupan sosial masyarakat, disebutkan bahwa kalangan kesatria itu adalah orang yang tidak punya kekayaan pribadi. Semua kekayaan milik negara. Jadi tidak ada istilah korupsi itu. Kenapa? Ya memang tidak boleh punya kekayaan pribadi. Nanti kalau orang punya kekayaan pribadi, status sosialnya turun. Dia jadi golongan waisya, yaitu petani. Kenapa? Sudah punya rumah, punya sawah, punya ternak, itu rendah. Ya. Kenapa? Kekayaan pribadi. Nanti kekayaannya lebih besar lagi, turun lagi ke golongan sudra. Siapa golongan sudra? Saudagar, rentenir, tuan tanah. Makin kekayaan besar, makin rendah kedudukannya. Itu aturan masyarakat sampai zaman Majapahit kayak begitu. Karena orang dulu kalau melihat orang kaya raya berlimpah, itu dianggap rendah. Sampai sekarang itu di daerah kampung saya itu, kalau ada orang kampung kok kaya yo, langsung paling punya tuyul, jadi rendah gitu. Paling jadi babi ngepet dan seterusnya. Kenapa? Karena asumsinya harta benda duniawi itu dengan rendahnya status sosial. Nah, di bawah golongan sudra itu ada golongan candala dan ada lagi golongan maleca, yaitu golongan orang asing. Ya. Itulah yang di dalam prasasti Wurudu Kidul disebutkan golongan kilalan, pelayan. Gitu. Jadi zaman sejak Mataram kuno, ya, sampai zaman Sriwijaya, sampai zaman Majapahit, itu penduduk pribumi tidak boleh bekerja sebagai pelayan. Kenapa? Karena status pribumi itu adalah wong yukti, orang mulia. Karena itu yang jadi pelayan harus orang asing, yaitu wong kilalan. Ya,
Karena kata kilalan itu asing artinya. Karena itu ada juru kemir, juru pegu, juru keling, itu juru jenggi itu ketuanya orang-orang dari Afrika sana. Mereka yang jadi pelayan bagi penduduk pribumi di Indonesia. Jadi pribumi dulu lebih tinggi. Karena itu ketika saudagar-saudagar Arab datang ke sini, dia sudah memenuhi kriteria dua. Satu, orang asing dia, golongan Malaysia lebih rendah dari Sudra. Dua, dia saudagar, Sudro. Nggak mau orang ikut kaum Sudra itu. Itu sebabnya kedudukan pribumi yang tinggi itu terbukti. Waktu zaman Kertanegara jadi raja, tahu-tahu kebilaikan ngirim utusan. Kamu harus tunduk kepada kaisar. Orang asing yang tinggal di Cina sana marah Kertanegara. Loh, di sini itu juru Cina itu jadi pelayan nih. Saya disuruh tunduk. Ya, itulah Meiji itu dilukai sama Kertanegara. Dan itu diwarisi sampai zaman Islam. Itu sebabnya ketika Jepang dulu di Indonesia menerapkan aturan Shikre, jadi tiap jam 7 pagi semua orang Indonesia harus keluar dari rumah menghadap ke arah utara, kemudian membungkuk menghormat ke rukuk gitu 90 derajat menghormati Tenno Heika. Yai Hasyim Asy'ari marah, membuat fatwa barang siapa yang melakukan Shikre umat Islam maka dia melakukan kemusyrikan, rukuk kepada manusia kaisar Jepang. Kenapa? Nggak mau tunduk sama asing. Itu dipelihara begitu. Jadi sampai zaman Mojopahit sampai Demak itu pribumi tetap nomor 1. Itulah yang mengapa kenapa Islam tidak bisa diterima di sini. Nah, ketika Wali Songo datang di sini, ya, mereka kan bukan saudagar, golongan Brahmana. Ya, sunan-sunan itu Brahmana, guru-guru diikuti. Ya, di situ. Apalagi mereka kemudian kemudian menjadi bangsawan-bangsawan di sini. Mereka jadi panutan. Itulah salah satu faktor kenapa Islam bisa diterima, karena penyesuaian struktur sosial. Nah, proses ini baru mengalami perubahan ya, pada 1 Mei tahun 1848 ketika Belanda menerapkan struktur sosial yang namanya BW, Burgerlijk Wetboek, yaitu menempatkan kulit putih itu warga kelas 1, timur asing, Cina, Arab, India warga kelas 2, pribumi, inlander warga kelas 3. Dibalik sama Belanda seperti itu. Itulah kenapa orang-orang pesantren kemudian melakukan perlawanan, melawan Belanda. Kenapa? Tidak mau direndahkan. Itulah dalam kolonial arsip sampai kita temukan selama tahun 1800 sampai tahun 1900 dalam tempo 100 tahun. Catatannya ada semua. Terjadi 112 kali pemberontakan dipimpin guru torekot dan dari pesantren-pesantren. Itulah sampai NU berdiri menganut politik yang namanya tasabuh. Itu perlawanan terhadap Belanda. Tidak mau orang pesantren direndahkan oleh aturan pemerintah. Itu sebabnya dalam rangka memuluskan ya, aturan Burgerlijk Wetboek, memperkenalkan secara sistematis hegemoni pikiran lewat pendidikan, sekolah. Jadi sekolah itu sebetulnya proses kolonialisasi, penundukan masyarakat untuk mengikuti aturannya kolonial. Pesantren tetap nggak mau. Karena itu tidak diakui pesantren. Nah, anehnya sekalipun Indonesia sudah merdeka sampai sekarang
pesantren tetap gak diakui sebagai lembaga pendidikan. Ya, karena itu pesantren salaf gak ada yang dibantu, nggak sekalipun berapa triliun lah dana untuk pendidikan gak mungkin dibantukan ke pesantren salaf. Kalau pesantren salaf kepingin dapat bantuan ya harus bikin sekolahan. Belanda itu, disitulah hegemoni pemikiran Barat menguasai orang Indonesia. Jadi itu proses. Jadi karena itu saya membuat ini agar apa? Kita tahu Islam nggak mungkin berkembang tanpa Wali Songo. Karena sejarawan dunia itu mengatakan ya setelah Wali Songo. Cuman mereka nggak tahu kenapa begitu cepat. Nggak ada proses begitu cepat kayak Wali Songo. Dalam tempo kurang dari 50 tahun mengislamkan Indonesia. Pasti orang-orang luar biasa ini, bukan orang-orang biasa. Kenapa? Ilmu pengetahuan Barat tidak bisa menjawab itu. Proses itu. Jadi ini artinya orang Indonesia sudah mengenal peradaban sejak zaman dulu. Nah, NU yang mewarisi kelanjutan tradisi lokal itu dari Mataram kuno, ya, dari kerajaan Kediri, Singosari, Mojopahit sampai zaman Demak dan seterusnya, mewakili tradisi itu. Karena itu NU itu bisa dikatakan, ya, kalau saya menyimpulkan, adalah jamaah atau jamiah ulama pribumi. Itu yang harus kita catat. Kenapa? Proses perjalanan itu memang tradisi pribumi yang dijalankan di NU itu. Bulan tahun 2012 kemarin, Monash University kerjasama dengan UIN Malik Ibrahim di Malang, khusus meneliti pesantren. Bagaimana di era global pesantren nggak berubah? Itu orang Barat bingung. Kenapa? Proses globalisasi ini sudah mengubah semua. Ini ada unsur lokal gak mau berubah. Pengajian, tafsir Quran, kiai ngajar pakai bahasa Jawa. Padahal sekolah-sekolah sudah internasional bahasa Inggris. Ngaji di pondok masih bahasa Jawa. Yang di daerah Jawa Barat bahasa Sunda, Madura bahasa Madura. Itu skenario kapitalisme global bingung ya, bingung. Itu fakta gitu. Sampai sekarang, sampai diteliti. Dan memang itu resistensi. Itu warisan Songo. Dan itu harus dipertahankan. Nah sekarang NU itu mau direbut oleh kelompok-kelompok, kenapa? Ya ingin mengubah itu. Kenapa? Globalisasi itu kan mau dirubah semua. Yang sifatnya lokal, ini harus disingkirkan, harus diganti global. Nah itu masyarakat sudah kena imbasnya itu luar biasa, perubahan. Satu contoh tahun 95 saya pindah dari Surabaya ke Malang, itu tinggal di kampung ikut kabupaten. Masyarakatnya masih masyarakat kampung. Anak-anak kecil teman mainnya teman-teman anak saya itu namanya Sumaji, Marsono, kemudian ada yang namanya Ari, ada yang namanya Koirul, ya. Dan seperti itu Joko macam-macam. Begitu reformasi tahun 99-2000, Farel, Marvel, Ronaldo, loh, berubah namanya, nama global. Sekarang nggak ada lagi anak yang lahir dinamakan Jono, nggak ada. Sudah namanya sudah Joni, begitu-begitu. Yang perempuan, ya dulu masih ada namanya Marpuah dan sebagainya, sudah ganti Cornelia, Adelia, Maria Mercedes, namanya sudah nama Barat, semua itu global. Ternyata di pesantren masih enggak, masih tetap eksis mempertahankan itu. Jadi itu saya kira lokalitas ini yang mungkin akan menakutkan kapitalisme global. Kenapa? Tidak bisa diubah oleh skenario yang mereka bikin. Termasuk itu. Jadi ketika kiai-kiai zaman Kiai Hasyim Asy'ari itu menolak untuk sekolah, kenapa? Karena itu Belanda
karena beliau tahu bahwa itu penundukan terhadap mindset berpikir. Sampai kemudian Belanda menetapkan bahwa semua pegawai pemerintah Government itu harus punya ijazah sekolah. Itu ditetapkan. Dan kemudian dilanjutkan zaman Republik Indonesia. Ya. Tapi kemudian sejarah mencatat zaman Jepang itu, ketika pemerintah Jepang membentuk tentara sukarela peta membela tanah air, itu 65 batalion dengan komandan batalion berpangkat Daidancho atau mayor. Dari 65 batalion, 20 batalion itu ternyata komandannya kiai. Ya. Itu data sejarah. Malang misalnya, Mayor Iskandar Sulaiman, itu ketua Surya NU Malang. Karena itu ketika pembentukan TNI, ya tokoh-tokoh ini yang jadi. Baru tahun 48 ketika Bung Hatta menjadi Perdana Menteri, itu dilakukan aturan baru rekrutmen tentara, yaitu tentara yang profesional harus ditunjukkan dengan kepemilikan ijazah sekolah. Disitulah kiai-kiai yang sudah pangkatnya mayor dilorot. Kenapa? Ya dari pesantren, nggak punya ijazah sekolah. Tapi sekalipun begitu, sampai pensiun, sebagian di antara kiai-kiai itu berpangkat brigadir jenderal. Artinya santri buktinya bisa jenderal terakhir. Itu fakta-fakta sejarah.